Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Saputri, NPM 2270201081, Prodi Ilmu Komunikasi. Pada saat ini, saya akan menjelaskan atau mengulas kembali materi yang telah disampaikan pada mata kuliah psikologi, yaitu kepribadian. Asal kata personality, personality atau kepribadian, yaitu public self atau tampilan diri, yaitu presentasi diri seseorang ke dunia luar. Definisi kepribadian. Kepribadian Atkinson dan kawan-kawan 1998-202. Segala bentuk pola pikiran, emosi, dan perilaku yang berbeda dan merupakan karakteristik yang menentukan gaya personal individu dan mempengaruhi interaksinya dengan lingkungan. Kemudian menurut Witherington, Rumini pada tahun 1988-140 menggambarkan kepribadian sebagai keseluruhan tingkah laku seseorang yang diintegrasikan sebagaimana yang tampak pada orang lain. Kemudian, how every human being is like all other human beings, like some other human beings, like no other human being. Watak adalah pribadi seseorang dalam manifestasi sehari-hari, tidak selalu menggambarkan diri apa adanya, menggunakan tutup muka untuk menutupi kelemahan. Kemudian, manusia itu adalah makhluk yang unik dan kompleks. Unik karena terdapat perbedaan individuan antara manusia satu dengan yang lainnya. Kemudian kompleks, yaitu melibatkan berbagai aspek, yaitu kognitif, afektif, psikomotor, dan sosial, saling berinteraksi dan bersifat dinamis. Kepribadian berkaitan dengan adanya perbedaan karakteristik yang paling dalam pada diri, inner physical karakteristik manusia. Perbedaan karakteristik tersebut menggambarkan ciri unik dari masing-masing individual. Faktor-faktor penentu kepribadian yaitu yang pertama keturunan, lingkungan, situasi. Karakteristik kepribadian yang pertama yaitu kepribadian menggambarkan perbedaan individual. Sikap manusia dapat dianggap sebagai suatu kepribadian yang berbeda-beda jika sifat tersebut menyebabkan ia berperilaku berbeda dengan orang lain. Kemudian, kepribadian menunjukkan konsistensi dan berlangsung lama. Karakteristik individu terbentuk sejak kecil, sehingga sulit untuk dirubah ketika karakteristik ini telah melekat kuat pada diri itu. Kemudian, kepribadian dapat berubah. Kepribadian bersifat permanen dan konsisten, namun bukan berarti tidak bisa dirubah. Situasi yang mengubah seseorang yang dapat mengubah kepribadiannya. Batasan kepribadian menurut Allport. Yang pertama yaitu watak dan kepribadian adalah sama, tapi dapat berbeda. Watak digunakan untuk memberi penilaian terhadap perangkai atau perbuatan manusia berdasarkan norma-norma masyarakat. Kemudian, kepribadian lebih kecenderung memberikan gambaran apa adanya. Kepribadian merupakan organisasi yang dinamis yang ada pada diri individu, di mana terdapat beberapa sistem fisikal yang menentukan perilaku dan berpikir seorang individu. Batasan kepribadian menurut Allport dapat diterangkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu organisasi dinamis, yaitu keyakinan terdiri dari perilaku dan pikiran yang diterima individu sebagai pola yang berkaitan untuk mencapai tujuan.
Dinamis berarti kepribadian itu selalu terbuka untuk berubah sebagai akibat pengalaman-pengalaman baru dan tujuan-tujuan baru. Kemudian terdapat psikofisik, yaitu kepribadian merupakan kerja tubuh dan jiwa. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena keduanya saling mempengaruhi. Menentukan determin, yaitu kepribadian memainkan peranan aktif dalam tingkah laku individu. Kemudian karakteristik dalam berperilaku dan berpikir. Setiap individu memiliki pola berpikir dan berperilaku yang berbeda-beda sesuai dengan ciri khas dan karakteristiknya dalam menanggapi suatu lingkungan. Sehingga kepribadian memiliki fungsi adaptasi. Kemudian, itulah kepribadian yang memiliki keunikan dan kekhasan yang berbeda antara individu satu dengan yang lain. Individu memiliki style dan gaya untuk berpikir dan berperilaku yang konsisten dalam menghadapi lingkungan yang berbeda-beda atau cara beradaptasi yang berbeda. Kemudian kepribadian memiliki fungsi adaptasi, yaitu menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya. Kepribadian dan temperamen. Kepribadian adalah pola-pola perilaku yang dimiliki subjek diperoleh dari faktor pembawaan dan lingkungan. Lebih dinamis dan dapat diubah melalui fungsi insentif. Kemudian kalau temperamen, yaitu gejala karakteristik dari pola sifat emosi individu terhadap termasuk mudah tidaknya kena rangsangan, kekuatan serta kecepatan bereaksi, intensitas suasana hati. Gejala ini terutama berasal dari keturunan. Kemudian temperamen diperoleh dari pembawaan dan merupakan posisi yang sangat erat hubungannya dengan faktor biologis atau fisiologis atau keturunan. Sifat-sifat kepribadian yang tidak banyak berubah karena insentif atau hal-hal yang lebih kompleks. Pembentukan kepribadian yaitu terdapat faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor herediter, pembawaan yang dipengaruhi oleh orang tuanya, disebut juga temperamen, dapat diubah melalui pelatihan-pelatihan. Kemudian faktor eksternal, fisik, yaitu berasal dari pengalaman, pengaruh budaya, nama dan pemberian cap pada anak. Kemudian perasaan berhasil dan gagal dari keluarga, yaitu seperti pola pendidikan, sikap orang tua, situasi emosional dalam keluarga, penerimaan lingkungan sosial. Kemudian terdapat tipe-tipe kepribadian. Yang pertama yaitu ekstrovert, bersifat terbuka, tertarik atau senang bergaul dengan individu yang lain. Responnya bersifat realistis, dapat bertingkah laku sesuai tuntutan lingkungannya. Segalanya ditanggapi secara objektif. Kemudian ada introvert, yaitu segala ditanggapi sesuai dengan keadaan dirinya. Malu terhadap masyarakat atau menutup dirinya, sehingga sensitif terhadap kritik. Dalam menghadapi masalah dianalisa dengan kacamata sendiri, jadi sifatnya subjektif. Kemudian ada ambivert, yaitu tipe ini biasanya realistis atau objektif, tetapi kadang-kadang bersifat subjektif, tidak dapat digolongkan ekstrovert ataupun introvert. Pengukuran kepribadian yang pertama yaitu menurut Laffer, yaitu fisionomi. Menurut para ahli ilmiah ada chirologi atau palmistry, kemudian ada astrologi, grafologi, phrenologi, dan onychologi. Semi ilmiah Hippocrates, cairan badania. Cara-cara ilmiah yaitu dengan cara tersebut.
penilaian kepribadian yang bersifat para ilmiah yang sesuai dengan pengalaman yang dialami oleh Surya Bratra pada tahun 2002, yaitu sirologi, yaitu gurah tangan, astrologi, ilmu perbintangan, grafologi, ilmu tentang tulisan tangan, fisiognomi atau ilmu tentang wajah, phrenologi, ilmu tentang tengkorak, onologi, ilmu tentang buku. Jadi, kepribadian seseorang dapat dilihat dari hal-hal tersebut. Kemudian, penilaian kepribadian semi ilmiah, yaitu tipologi, suatu cara menggolong-golongkan sejumlah orang yang dipandang memiliki tipe yang hampir bersamaan. Asumsi, manusia merupakan kesatuan psikofisis, jasmani dan rohani saling mempengaruhi. Jasmani atau fisik, seseorang menentukan karakter atau kecenderungan tingkah laku seseorang ataupun sebaliknya. Menurut Sujanto dan kawan-kawan 1999. Tipologi konstitusi fisik. Yang pertama yaitu tipologi Hippocrates Galenus. Yang kedua, tipologi Kretschmer. Kemudian ada tipologi Sigurd. Kemudian ada tipologi Saldern. Tipologi berdasarkan kebudayaan Spranger. Kemudian terdapat penilaian kepribadian secara ilmiah, subjektif, dan objektif. Tujuan penilaian kepribadian adalah memenuhi sejumlah kebutuhan praktis masyarakat dalam melakukan seleksi kepribadian individu untuk berbagai kepentingan. Yang pertama yaitu menggunakan teknik proyektif, yaitu tes Rorschach, tes melengkapi gambar, kemudian ada touch, thematic apperception test, teknik objektif yaitu inventory dan skala, kemudian ada teknik subjektif, yaitu observasi serta wawancara. Tes objektif menurut Samuel pada tahun 1981 merupakan salah satu teknik asesmen atau pengukuran kepribadian dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang terstruktur dan dapat diskor secara objektif. Kemudian, syarat mutlak dari pengukuran kepribadian secara objektif ini adalah keterandalan dan keabsahan. Contohnya inventory dan skala. Wawancara, interview, method of personality assessment in which the professional asks questions of the client and allow the client to answer either in a structured or unstructured fashion. Kemudian ada halo effect. Tendency of an interviewer to allow positive characteristics of a client to influence the assessment of the client's behavior and statement. Mengukur dan menilai perilaku. Yang pertama yaitu observasi langsung. Mengukur dan menilai perilaku klien seharian dengan baik dalam suatu situasi klinis maupun alami. Kemudian checklist, mengukur dan menilai perilaku klien dengan melalui cek dan angka terhadap perilaku khusus yang tercantum dalam skala. Kemudian menghitung frekuensi, durasi, serta intensitas perilaku. Terdapat paradigma teori kepribadian. Yang pertama yaitu paradigma biologis, psikodinamik, behavioristik, kognitif, fenomenologis atau eksistensial atau humanistik. Kemudian ada trait, sosiokognitif, dan timur.
Paradigma biologis yaitu mereduksi kepribadian ke aspek biologis, yaitu fokus pada anatomi dan fisiologis, kemudian fokus pada tingkat di mana kepribadian diwariskan, dan fokus terhadap teori evolusi. Berikutnya ada psikodinamika, yaitu teori dinamika psikologis, ketidaksadaran, resepsi, dan mekanisme pertahanan diri. Kemudian ada paradigma behaviorisme, lingkungan penentu kepribadian. Kemudian psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku. Kemudian ada paradigma kognitif, yaitu individu mampu berpikir dan apa yang terjadi tidak menjadi masalah karena tergantung interpretasi atau pemikiran apa yang terjadi pada kita dan menentukan apa yang dirasakan atau perasaan. Paradigma fenomenologis, yaitu ada dua model pendekatannya, yaitu yang pertama humanistik, berupa kebaikan potensi manusia untuk bertumbuh. Kemudian esensial, yaitu kebebasan atau ketakberartian, isolasi, dan kematian. Kemudian ada paradigma trait dan faktor-faktornya. Yang pertama yaitu fokus pada perbedaan individual, baik pada konsep dan pengukurannya. Kemudian mencoba menentukan karakteristik trait pada individual. Paradigma sosio-kognitif, yaitu menekankan peran lingkungan sosial. Paradigma budaya timur, yaitu harmoni individu dalam hubungan dengan masyarakat, alam, dan Tuhan. Lebih ke dalam, yaitu menerima dan menahan diri. Nilai-nilai yang muncul yaitu kebaikan hati, tidak suka turut campur, melupakan diri, turut merasakan, menarik diri, moderat, sabar, pasrah, dan damai batin. Itulah materi yang saya dapat sampaikan pada kepribadian psikologis. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.